Dan ini Masya Allah di rumah kita ketika banyak kitab-kitab, maka kita serumah dengan Ibnu Katsir, serumah dengan Ibnu Taimiyah. Di rumah kita ada Imam Nawawi, di rumah kita ada Imam Az-Zahabi, di rumah kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, sore ini kita akan unboxing kitab. Ya, banyak orang yang unboxing gadget, handphone, perlengkapan audio, komputer, dan seterusnya. Kali ini kita mau unboxing kitab Pustaka Makkah, dan beliau mengirimkan buku ini. Saya tertarik dengan kitab tafsir, ya, Al-Mufassirun, tentang pendapat para ahli tafsir pada ayat-ayat mutasyabihat, terutama tentang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa di dunia Islam, di dunia Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Asy'ariyah dengan Ahlul Hadis, mereka terjadi sebuah diskusi yang sangat panjang tentang hal tersebut. Ya, dan masing-masing penafsirnya tentu memiliki pendapat yang berbeda mengenai ayat-ayat sifat atau kita sebut ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala berada di atas tangan mereka. Ya. Ini menjadi sebuah polemik, ya. Bagaimana mengartikan tangan di sini dengan takwil atau bukan dan seterusnya. Nah, kitab ini sedikitnya merupakan solusi tentang hal tersebut. Kita lihat bungkus dari kitab ini bagus, ada babel-babelnya, dan ini alamat tentu dikirim ke saya, Yusuf Lauma, dari Ahmad Musyaddad. Ya, ini nomornya yang di Mekah. Kemudian beliau kirimkan ke saya di Jakarta. Kiriman ini diteruskan oleh seorang muhsinin yang baik hati, yang selalu membantu dakwah. Tentu saya tidak akan sebut nama beliau, Masya Allah, tapi orang-orang di Gorontalo ini paham siapa beliau. Orang yang sudah sangat berjasa bagi dakwah sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau memiliki usaha, dan mudah-mudahan Allah beri berkah terhadap usaha beliau. Ini numpang di kontainer beliau, Masya Allah. Dan saya mau bayar, ternyata katanya gratis, Masya Allah. Pak, dan mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan usaha beliau, mudah-mudahan Allah beri berkah, keuntungan, tijaratan lan tabur, Insya Allah. Lihat kondisi pengepakan kitab. Sebenarnya ada 3 buku yang saya order, tapi saya sendiri nggak tahu apa semua buku ini dikirim. Ya, 3 judul itu. Tentu satu judulnya ada beberapa judul. Ya, ini kitab Al-Mufassirun fi Ta'wil Ayah. Ada Tafsirul Mufassirun. Tafsirul Mufassirun sebenarnya profil kitab-kitab tafsir dan para penulisnya. Guru tafsir saya waktu saya masih kuliah di Jamiah, ya, guru tafsir saya waktu itu bilang salah satu buku yang beliau rekomendasikan saat itu adalah Tafsir wal Mufassirun. Nah, lewat Tuan Guru Musyaddad ini, saya pesan 2 kitab itu, wallahu alam. Dan semua penjual kitab saya alhamdulillah sudah mengorder. Jadi berbagi rezeki dan berbagi kebersamaan. Alhamdulillah. Inilah unboxingnya. Berarti ada 2 buku di sini. Al-Mufassirun dan tentang tafsir tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukunya. Tinggal ada 1 buku, harganya 50.000 tapi lumayan tebal banget. Ya, seperti ini. Tadabbur Ayah, dan konon itu merupakan bonus dari Tuan Guru Musyaddad di Mekah. Mungkin belum tiba, sehingga 3 buku ini yang insya Allah beliau kirim. Nah, ini kitabnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat keunikan kitab-kitab Arab ini. Dari samping kita sudah bisa membacanya. Ya, Masya Allah. Ini model kitabnya. Ya, Al-Mufassirun baina ta'wili wal isbat fi ayatis sifat. Apa pendapat para ahli tafsir mengenai takwil dan isbat pada ayat-ayat sifat? Nah, di sini para ulama mereka akan baku hantam mengenai pendapat bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabihat, ayat sifat. Tentu mazhab Ahlul Hadis, Al-Mutakallimin, kemudian Asy'ariyah dan seterusnya, ya, bahkan Jahmiyah, mereka berangkat dari ayat yang satu, ya, menjadi landasan dalam menafsirkan ayat-ayat sifat. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Tentu mereka semua para ahli tafsir ini mau menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzih, ya. Ketika ahlul hadis menetapkan sifat sebagaimana yang Allah sebutkan, tangannya tangan, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tamtsil, tanpa tasybih. Karena mereka mau menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena tafwid diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikatnya. Dan seperti yang Allah taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Demikian juga dengan kehendak para ahli takwil ketika mengatakan bahwa itu adalah kudrah, bahwa itu ada kekuasaan dan seterusnya, semata-mata mereka mau lari dari mensifati Allah sebagaimana makhluknya. Ya, artinya mau menyucikan Allah bahwa Allah tidak sama dengan makhluk sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Sehingga saya berhusnuzon kepada semua para ulama, keinginan mereka adalah baik, yaitu menyucikan Allah Ta'ala. Tanzih min sifatin nuqsan, menyucikan Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat yang kurang, dan itsbat lillahi ta'ala sifatil kamal, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna. Namun memang perselisihan dan pertikaian ini kalau merupakan arena, pasti seru nih di dalam ini kitab ini. Para ulama saling artinya berdebat, nalar, logika, hujjah, apatah lagi berkenaan dengan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang polemik ini menjadikan ahlu sunnah atau menjadikan kaum muslim itu berpecah-pecah. Ya, teorinya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita manusia ini masuk kepada polemik, ya, mempertentangkan ada Tuhan atau tidak. Ateis dengan monoteis, ya. Ateis dengan penganut agama, ya, mulhid, atau orang yang menganut agama. Dan itu kita kenal sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang tauhid rububiyah, yang meyakini Allah Ta'ala ada Tuhan. Adanya Tuhan dan Tuhan itu ada, tidak ada yang mengingkari kecuali kaum ilhad, kaum ateis. Para penganut agama, para penganut kepercayaan Tuhan, walaupun mereka bersatu bahwa menetapkan Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan, menghidupkan dan mematikan, namun mereka tidak satu ataupun berselisih di dalam menyembah Tuhan itu. Karena masing-masing mereka mengklaim Tuhannya, masing-masing sekte mengklaim tempat ibadahnya dan seterusnya. Tidak semua masuk ke dalam masjid, sebagian lari ke biara-biara dan tempat ibadah masing-masing. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, biar lebih jelas, silakan pemirsa duduk di sini, ya, sambil mantengin kitabnya ataupun ustadznya. Ya, kalau ada yang bertanya, Ustadz, ini kitab tulisan siapa? Ya, ini kitab, Masya Allah, disusun oleh Abi Sahal Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi. Ya, Al-Maghrawi, dan ini terjemah beliau. Tentu antum jangan tanya Ustadz bagaimana beliau dan seterusnya, saya aja kan belum baca. Nanti insya Allah review dari kitab-kitab ini di channel-channel lain kami upload. Kalau antum mau, kalau ada usulan. Tapi kalau tidak ya gak usah, saya aja yang belajar. Dan dia ada 6 jilid, Masya Allah. Coba lihat ini buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan dia adalah terbitan Darul Majid. Ya, Darul Majid. Dan lihat kualitas terjemahannya bagus, ya. Ini bagus, Insya Allah. Tulisannya jelas, ya. Antara spasi 1,5 sangat nyaman di mata untuk membaca, ya. Dan mungkin akan bertanya bagaimana cara membaca ini, Ustaz? Al-muhim, siapkan waktu untuk membaca. Boleh pinjam kitabnya? Enggak boleh. Jangan coba-coba meminjamkan kitab, ya, karena meminjamkan kitab lebih susah dari minjamin uang. Kalau uang walaupun tidak diganti masih bisa dicari, tapi kalau kitab nggak bisa lagi dicari. Selesai cetakannya, nggak mungkin penerbit mencetak ulang. Ya, apalagi kalau mereka misalnya tidak untung dalam cetakan itu. Dan sebagian percetakan itu tidak mengambil untung. Biasanya mereka dibiayai oleh sebuah waralaba atau yayasan atau orang-orang yang berderma dan beramal. Dan jumlah buku yang belum dicetak hari ini lebih banyak dari yang sudah dicetak. Ya, di mikrofilm, buku-buku yang masih dalam bentuk manuskrip
dan Mas Nuksirib itu sudah dimuat di dalam mikrofilm, itu masih butuh keahlian para ahli filologi di dalam menafsirkan, di dalam menulis kembali buku tersebut dan meneliti kembali. Nah, buku yang kedua yang saya pesan ini terdiri dari 3 jilid, 1, 2, 3. Cakep kan, warna keemasan, Masya Allah. Dan ini bisa menjadi sebuah kebanggaan ya di lemari-lemari saya. Nanti lihat cuplikannya. Ini ya. Buku yang disebut Tafsir wal Mufassirun. Saya waktu kuliah, bayangkan ini saya lulus 2010 ya, belasan tahun lalu. Dosen saya Dr. As-Sibti Hafizahullah Ta'ala sempat memuji-muji buku ini ya, karena ini adalah profil dari semua kitab-kitab tafsir dan para penafsirnya. Dan saya penasaran membaca saja di PDF. Ini sekarang sudah ada buku ya oleh Mustafa bin Muhammad Zahabi, doktor, ada 3 jilid jamaah sekalian. Cetakannya jauh lebih terang. Coba lihat. Ini berwarna di sini hitam, jadi merah hitam. Dan ini bisa bikin mata kita melek semalaman karena dia terang-terang begini, pemirsa. Ya, dan ini tanda dari sebuah buku itu mewah kalau cetakannya banyak variasi begini seperti ya. Dan dia jauh lebih bagus. Ustaz, kenapa bukan kitab kuning? Inilah uniknya. Kalau kitab kuning itu kan karena kertasnya dan kualitas kertasnya ya murah. Kitab putih kualitas kertasnya laks. Emang Ustaz bisa baca? Ya, alhamdulillah. Saya di pesantren 3 tahun. Kemudian saya belajar bahasa 4 tahun. Sebelum saya belajar di kampus, di jamiah. Untuk baca kitab insya Allah bisa. Tanda orang bisa paham bahasa Arab itu bisa marah-marah pakai bahasa Arab. Emang pernah marah pakai bahasa Arab? Iya pernah lah, tapi bukan sama guru atau dosen. Teman-teman ya, teman-teman Timur Tengah atau apa kan. Kalau kelebihan bercanda ya mungkin kita bisa marah. Nah, di saat marah itu kita bisa keluar kata-kata dalam bahasa Arab, bahkan bersyair dengan bahasa Arab. Masya Allah. Mau dipraktek? Nggak usah ya. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah, sangat insightful lah seperti itu. Terima kasih banyak ini kepada para pedagang kitab, penjual buku, Masya Allah. Ini artinya dalam masalah dunia seolah-olah kita hidup 1000 tahun ya. Dan ini namanya zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak mencari dunia, tapi bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Allahumma la tajali dunia akbar hammina. Bukan tujuan semata-mata dunia kami, tapi dunia ini untuk melancarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Dengan ada uang kita bisa umroh berkali-kali, bisa bersedekah, bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah taala, review dari 2 buku ini sangat recommended, Masya Allah. Berapa harganya? Kan harga naik turun dan saya tidak akan menyebut berapa karena memang distributor maupun penjual banyak. Yang jelas buku ini sangat murah meriah, Masya Allah ya. Dulu tak mungkin kita bisa beli kitab seperti ini ya, karena memang nggak ada duit. Kemudian kedua, walaupun ada duit susah pengirimannya, tapi Masya Allah sekarang kitab-kitab ini dengan mudah kita bisa beli di Mekah, di Mesir dan seterusnya. Dan ada penjual-penjual buku atau kitab yang memang ternama dan kita mengenal mereka bagus insya Allah dan juga amanah, termasuk Ribi Store atau Pustaka Makkah ini. Kemudian ada Ustadz Kholis juga di Pustaka Al-Bariki. Ada Ustadz Mirwan, Maktabah Arabia, Masya Allah. Ada Ustadz Amar Kamal, ya buku beliau Masya Allah, apalagi tentang ekonomi Islam. Dan antum mencari usul fikih ataupun bahasan-bahasan yang memang butuh penalaran tinggi, ya apalagi antum yang hobi berdebat Asy'ariyah dan hadis, beliau Ustadz Amar Kamal, Masya Allah. Saya pernah beli buku walaupun nggak tebal-tebal banget, tapi harga beliau Masya Allah harga yang sangat bersaing dan bagus. Semua ini bagus jamaah sekalian dirahmati Allah. Bagi anda yang belum paham bahasa Arab, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala pahamkan berbahasa Arab. Atau insya Allah anak-anak antum yang sedang sekolah ataupun kuliah, mereka lancar bahasa Arab. Dan antum belikan saja buku supaya, wah Abi udah punya buku di rumah. Iya, saya siapkan buat anak-anak dan seterusnya. Dan ini Masya Allah di rumah kita ketika banyak kitab-kitab, maka kita serumah dengan Ibnu Katsir, serumah dengan Ibnu Taimiyah. Di rumah kita ada Imam Nawawi, di rumah kita ada Imam Az-Zahabi, di rumah kita ada ulama
Kok ulama mana ya? Itu yang dipajang di rak-rak itu dan seterusnya. Ini Masya Allah keberkahan sendiri dalam rumah. Ya, selain ada Al-Quran itu sendiri yang merupakan bacaan siang dan malam dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kiranya kalau dalam review ini ada hal yang kurang, maka silakan komen di bawah ini insya Allah, atau fawaid tersendiri ataupun pertanyaan bisa antum coret-coret di bawah ini insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.